sebelum saya sampai ke sana ya Nanda, saya ingin mungkin banyak masih di antara masyarakat yang barangkali ya bertanya-tanya begitu, karena memang rada unik kan bahwa saya itu sebetulnya sudah terpilih kembali di DPR RI dan kemudian harus meninggalkan kursi DPR RI gitu. Jadi saya sebetulnya memang betul-betul tidak konteks untuk mencari-cari jabatan, tetapi bahwa sesungguhnya saya meninggalkan jabatan saya di DPR RI. Ini terdorong karena situasi Tapsel hari ini yang di keluarga saya disorongkan sebuah hasil riset survei di posisi kami ada rapat keluarga, halal bihalal keluarga di bulan Mei. Saya dipaparkan hasil survei persepsi publik terkait dengan pemerintahan dan pembangunan di Tapsel. Itu survei dilakukan di bulan April. Ternyata itu ada 84% masyarakat Tapsel pada waktu itu merasa tidak puas dan sangat tidak puas dengan pembangunan Tapsel gitu. Nah, memang ada yang puas juga, 12% gitu ya. Jadi ada 4% yang tidak menentukan pilihan. Itu sama juga dengan 84% plus 4%. Jadi bisa 88% masyarakat Tapsel ingin perubahan di Tapsel. Nah, karena itulah kemudian ya saya ikhlas untuk meninggalkan kursi DPR RI yang sesungguhnya barangkali ya mungkin kalau dari sisi skop tugas DPR RI itu nasional dan bahkan internasional gitu ya. Saya harus tinggalkan itu semua untuk kemudian pulang ke Bonapasogi, tempat saya lahir dibesarkan, untuk tadi menyahuti keinginan dari 84 plus 4%, 88% keinginan masyarakat Tapsel untuk berubah. Dan kemudian saya merasa sudah cukup ya dari sisi wawasan dan pengalaman, karena sebelum saya di politik 2 periode di DPR RI yang berjalan, lalu sebelum itu saya berkarir di bank 23 tahun dan 12 tahun itu adalah sebagai direktur utama di Bank Sumut. Saya kira pengalaman sudah cukup. Dan juga kemudian karena saya 2 periode atau 10 tahun berkarir di DPR RI, saya punya jaringan. Saya ketua Gerindra Sumatera Utara gitu ya. Dan hari ini presidennya juga adalah ketua umum Gerindra. Jadi saya merasa pengalaman, wawasan cukup dan punya jejaring yang juga cukup untuk kita bisa benahi lagi Tapsel nanti untuk bangkit Tapsel yang lebih maju nanti di masa depan. Karena itu saya ikhlas untuk kemudian turun ke Tapsel, membenahi Tapsel untuk Tapsel kembali bangkit. Visinya sebetulnya sederhana. Visi itu adalah sebuah mimpi gitu ya, harapan untuk kita capai di masa depan. Kami sudah saya tulis sendiri ini, saya rumuskan sendiri, saya tuliskan sendiri dari buah pikir dan hati saya sendiri. Nah, kenapa saya tulis sendiri, tidak melibatkan ahli katakanlah? Karena saya waktu pertama sekali di usia sangat muda, belum 36 tahun, saya sudah dirut di Bank Sumut. Saya kira saya adalah dirut termuda, bahkan sejak diangkat sampai berakhir 3 periode. Saya waktu itu ada kewajiban paparan visi misi program di hadapan pemegang saham. Waktu itu juga saya tulis sendiri itu visi misinya. Akhirnya saya terpilih. Itu alam bawah sadar saya pun sudah mendrive saya untuk menjalankan semua visi misi program yang saya tulis sendiri dari pikiran saya sendiri. Nah, untuk Tapsel pun saya tulis sendiri dari pikiran saya sendiri. Tentu saya diskusikan dengan calon wakil. Nah, visinya adalah Tapsel yang maju dan berkarakter, unggul, sehat, cerdas, rakyatnya sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini ada penekanan di sana karena bagaimanapun visi dari pemerintah daerah itu harus sejalan dengan visi pemerintahan pusat. Saya tahu persis tentu saja visi misi program dari Pak Prabowo karena saya bagian daripada Gerindra. Beliau ketua Gerindra, ketua umum kami di pusat, saya ketua Gerindra di Sumut. Waktu Pilpres tentu berjuang untuk beliau dan memahami betul soal visi misi dan programnya Pak Prabowo. Dan itulah maka kita kemudian selaraskan. Untuk mencapai visi mimpi besar tadi itu, maka
saya juga sudah rumuskan 5 misi. Oke. Saya sebutnya pancacita, 5 keutamaan gitu ya. Oke. Nah, itu juga saya rumuskan dari tadi hasil studi riset yang di bulan April yang lalu. Jadi itu bukan tidak mengawang lagi, karena itu adalah dari kondisi faktual yang ditemukan oleh survei yang dilakukan di bulan April yang lalu. Persoalan yang paling besar hari ini di Tapanuli Selatan adalah buruknya infrastruktur, gitulah. Maka itulah misi yang pertama, pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Infrastruktur itu dalam artian luas, ya jalan, ya jembatan, ya irigasi, telekomunikasi, kelistrikan gitu ya, dan lain-lain. Itu yang kita tempatkan di misi yang pertama. Yang kedua kemudian adalah karena ternyata persoalan kedua terbesar dialami oleh masyarakat Tapsel adalah soal kemiskinan dan pengangguran. Padahal bumi Tapsel ini kan cukup kaya gitu ya. Maka di misi yang kedua itu adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, kita tahu nih Tapsel itu lebih separuh penduduk Tapsel menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Maka titik berat dari peningkatan pendapatan masyarakat itu adalah di sektor pertanian. Nah, kebetulan saya juga adalah ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Pak Prabowo itu mantan ketua umum HKTI di pusat. Jadi Pak Prabowo saya ini paham betul situasi dari para petani kita ya. Nah, karena itu saya merumuskan untuk membuat sebuah ekosistem untuk menangani para petani-petani kita. Di awal itu petani kita itu sudah mendapatkan masalah. Memang pupuk adalah masalah terbesarnya. Tapi sesungguhnya pada saat di awal untuk menghadapi musim tanam pun misalnya, itu petani kita sudah sering kali menghadapi masalah. Misalnya dari panen sebelumnya dia udah siapkan uang modal buat bertanam masa tanam berikut gitu ya. Tapi kita tahu juga kadang-kadang ada kebutuhan mendesak untuk anak, sekolah, sakit dan seterusnya. Lalu uang itu habis. Nah, karena itu kita harus mampu hadir dengan menyiapkan permodalan bagi petani. Berikutnya adalah pemerintah daerah harus memastikan bahwa pada saat dibutuhkan, di saat yang tepat, dengan jumlah yang tepat, terkait dengan bibit-bibit unggul. Nah, seringkali mereka udah ada uangnya, tapi bibitnya nggak tersedia, gitu kan? Nah, itu harus kita siapkan. Nah, berikut adalah obat-obatan, misalnya pestisida dan seterusnya. Nah, itu juga harus kemudian bisa dipastikan siap di saat yang tepat dengan jumlah juga yang memadai. Dan tadi masalah terbesar itu di pupuk. Seringkali petani kita itu pada saat sudah masa pemupukan, itu pupuk bersubsidi, apalagi ya bersubsidi, nggak ada lagi di pasar. Sudah nggak ada lagi gitu. Karena seringkali juga pupuk itu sampai di waktu yang nggak tepat. Belum lagi masa tanam, pupuk udah datang. Lah, petani kan nggak mungkin dia harus beli sana karena masih banyak kebutuhan lain. Nah, ditampung lah, saya tahu persis ini, ditampung sama toke-toke begitu. Bahkan yang pupuk bersubsidi itu seringkali berganti baju. Akhirnya dibalik karungnya itu ya kan, jadi pupuk komersial. Pada saat petani butuh pupuk bersubsidi udah hilang di pasar, dan bahkan pupuk komersial pun kadang-kadang hilang. Kalaupun ada, itu harganya tinggi sekali. Dia berjuang udah dapatkan itu, lalu masalah di akhirnya sering juga terjadi. Lalu pada saat petani misalnya panen, kalau misalnya bertani sawah gitu ya, padi, harga padi pada saat dia panen turun. Nah, ini juga harus sebetulnya pemerintah hadir untuk memastikan harga gabah itu di harga yang kemudian masih memberikan keuntungan bagi petani. Toh kita punya bulog sebetulnya. Nah, karena itulah saya sebutkan kita harus bisa menciptakan ekosistem. Urusannya kita harus ngurusin mulai dari hulu, ya kan, untuk mulai dari tanam di awalnya ada modal, sampai ke hilirnya. Setelah dia panen pun kita harus pastikan harga yang diperoleh petani itu adalah harga yang wajar dan masih menguntungkan bagi para petani gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu penciptaan SDM
unggul, sehat dan cerdas. Tentu untuk dapatkan sehat cerdas ini ada dua. Sehat itu tentu dari sisi kemudian berkait dengan kesehatan. Kita harus mampu, pemerintah itu harus kemudian memastikan setiap masyarakat rakyat di Tapsel, konteks Tapsel hari ini itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan, ya tentu secara gratis gitu ya. Nah tentu tidak soal penekanannya tidak berbayarnya ini, tetapi pelayanan yang memadai. Saya sudah keliling, Tapsel itu ada 15 kecamatan, lalu ada 248 desa kelurahan, hampir semuanya saya udah jalan, hampir ya, sebagian besar lah udah jalan. Banyak sekali saya temukan misalnya ada puskesmas pembantu misalnya di Muara Batang Toru misalnya, Muara Ampolu gitu ya, ada pustunya tapi nakesnya nggak ada. Dan misalnya saya juga ketemu di Huta Baru di Aikbilah katakanlah, di situ ada bidan desa, tapi setelah P3K semua bidan yang ada itu kemudian ditempatkan di ibu kota kecamatan di Bilu gitu. Jadi kok ada orang di sana melahirkan, nggak ada lagi yang ngurusin. Saya kira ini harus kemudian diluruskan. Jadi sekali lagi intinya adalah kan kebutuhan dasar nih soal jaminan kesehatan. Saya kira program nasional sudah ada, nanti akan kita pastikan Pemda juga kemudian mensupport program itu agar tadi semua masyarakat Tapsel itu terlayani dengan pelayanan yang standar untuk menjamin kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua adalah tadi soal pendidikan. Pendidikan Tapsel ternyata itu masa bersekolah di Tapsel itu masih sangat rendah, di bawah rata-rata provinsi Sumatera Utara, ya kan. Harapan sekolah usia lama harapan sekolah bahkan kita di bawah Mandailing. Padahal Tapsel ini kan kabupaten induk begitu ya. Nah karena itu harus ada ini terobosan. Nggak bisa lagi kita menerima kondisi apa adanya ini begitu. Kita harus ada terobosan. Kita tahulah kenapa banyak putus sekolah itu lebih banyak disebabkan, mohon maaf, ketidakmampuan orang tua. Betul bahwa kalau sampai tingkat SMA mungkin biaya pendidikan sudah gratis gitu ya. Tapi kan kita tahu masih banyak sebetulnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mereka bersekolah. Apa itu? Misalnya seragam, ada buku-buku silabus sekolah misalnya. Nah ini harus dipastikan tidak boleh lagi ada siswa yang putus sekolah karena ketiadaan orang tua. Tadi ada program kan peningkatan pendapatan masyarakat yang tadi saya katakan itu, ya mudah-mudahan itu udah bisa mengurangi potensi orang putus sekolah karena ketiadaan biaya katakanlah. Tapi bagi mereka yang benar-benar kemudian mohon maaf misalnya tidak mampu, ya pemerintah harus hadir untuk tadi menyiapkan seragam anak-anak kita, buku-buku silabus yang mereka kemudian butuhkan, sehingga potensi putus sekolahnya itu harus kita kemudian hilangkan. Karena itulah maka kami sebetulnya merancang untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak kita di Tapanuli Selatan. Tidak hanya sekedar sampai perguruan tinggi S1, bahkan kita memberi peluang bagi anak berprestasi kita sampai S3 bahkan. Karena ternyata menurut data untuk di Tabaksel saja, Tapsel itu untuk S3 ya, itu udah paling kecil. Kalau bahasa Tapsel kapurcet kita sekarang di antara tetangga kita Satabaksel saja gitu. Nah ini padahal kita tahu dari dulu sebetulnya Tapsel itu adalah daerah pendidikan yang saya kira ini akan kita galakkan lagi gitu ya, untuk kemudian mendapatkan SDM yang unggul tadi, sehat dan cerdas. Karena bagaimanapun ini menempati satu posisi yang amat sangat penting untuk memastikan Tapsel yang maju tadi ya, sebagaimana visi yang kami rumuskan itu gitu ya. Yang keempat adalah reformasi birokrasi pelayanan publik gitu ya. Ini juga persoalan ini di Tapsel karena organisasi pemerintah di Tapsel itu kurang berjalan maksimal. Saya sebetulnya nggak mau mengungkapkan ini, tapi saya bilang di awal minggu ini sebetulnya udah dipublish oleh media juga saya baca.
itu ada orang bupati bayangan katanya namanya, yang bupati yang definitif ya untuk mengambil satu kebijakan keputusan pun harus bertanya sama seseorang yang si bupati bayangan ini. Nah makanya ini organisasi pemerintahan yang sudah sedemikian lengkap sesungguhnya itu tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Nah ada orang yang nggak ada posisi apapun, bukan ASN juga, lebih berkuasa dari kepala dinas, bahkan kelihatannya dari bupati definitif, karena harus meminta petunjuk sama bupati bayangan kalau ingin melakukan sesuatu. Ini sama sekali kemudian tidak sehat gitu kan. Nah karena itu reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat saya kira harus segera dilakukan. Dan untuk itu saya sebetulnya punya pengalaman yang memimpin Bank Sumut itu, bahkan tidak sekedar meningkatkan pelayanan di Bank Sumut waktu itu, menciptakan budaya kerja pun saya lakukan di Bank Sumut, dan saya kira itu menjadi satu pengalaman untuk kemudian juga bisa disesuaikan untuk reformasi birokrasi di pemerintahan. Baru yang kelima, yang terakhir dari Pancacita ini adalah pembangunan dan perbaikan sarana prasarana permukiman yang berwawasan lingkungan. Ya, saya masih menemukan di banyak dusun desa di Tapsel itu misalnya MCK-nya sama sekali tidak layak misalnya. Dan ini banyak program sebetulnya yang ada di dalam APBN. Nah, itu tadi saya bilang saya punya, karena saya beruntung ya, karena saya 2 periode di DPR RI. Saya tahu persis ada di teman-teman saya di komisi yang membidangi permukiman ini, APBN yang bisa kita bawa ke Tapsel. Selama ini sih saya bawa juga ya, misalnya rumah tidak layak huni itu dengan program bedah rumah gitu. Jauh lebih banyak yang saya bawa sebagai anggota DPR RI daripada yang diprogramkan pemerintah daerah sendiri. Jauh sekali. Ya kita tahulah memang membangun daerah itu tidak cukup ya dengan kemampuan keuangan daerah. Pasti butuh kemudian anggaran dari pusat. Nah, untuk mendapatkan anggaran dari pusat itu butuh jaringan networking yang saya miliki itu semua gitu. Jadi itulah saya kira visi misi yang kita akan jalankan. Dan tadi itu saya yakin dengan ya pengalaman, wawasan yang saya miliki dan jaringan itu, Tapsel ke depan itu akan bisa bangkit, bahkan saya yakin akan bisa mencapai sebagaimana dulu pernah katakanlah Tapsel dengan kinerja yang lumayan baik gitu ya. Bahkan saya yakin kalau masyarakat Tapsel ada di barisan Bagusi, itu tagline kami gitu ya, nomor 1 gitu. Saya yakin Tapsel akan bisa bangkit kembali bahkan lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Gitu ya. Renraul, dari tadi memang sudah pemaparan yang Ercinanda dengar ya dari Bapak Haji Bisar Obron yang signifikan banget, semua tertata rapi ya. Berbicara kita memang mengenai untuk seorang pemimpin memang harus adanya networking ya. Kalau kita lihat dari klasifikasi mungkin dari Bapak Haji Bisro memang sudah memiliki pengalaman yang kompeten banget ya. Nanda lihat kan, ini langsung dari pikiran dan saya tulis sendiri. Saya nggak baca teks, nggak baca konteks. Coba iya kan, jadi ini keluar memang orang saya tulis sendiri. Dan pengalaman saya tadi waktu saya dirut, saya tulis sendiri. Saya terpilih jadi dirut, itu alam bawah sadar sudah bawa saya untuk menjalankan gitu. Sebagai masyarakat Tapanuli Selatan ya, ingin meminta tanggapan Bapak Haji Gustiawan tentang sengketa tanah yang banyak terjadi khususnya di wilayah Tapanuli Selatan serta untuk lingkungan. Apa yang akan Bapak lakukan agar lingkungan di daerah Tapsel terjaga dan seandainya Bapak menjadi bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih ya Bu Umi di Angkola Barat. Ya. Ini memang sengketa tanah ini persoalan di bumi Tapanuli Selatan. Ya, misalnya saya tahu ada masalah misalnya TPL gitu ya, atau Bapak Prestari itu di daerah Angkola Timur terutama dan daerah sebagian Spirok. Nah ini dia, saya kira ini butuh kematangan dari seorang pemimpin. Saya kan tadi banyak bertemu masyarakat kita, itu kan mereka menjadi sangat kecewa begitu pada saat kemudian
mereka ingin berdialog dengan pemimpinnya itu tidak mendapatkan respon gitulah ya. Nah, masyarakat justru berdemonstrasi, menanam diri, lalu sedang berjuang untuk katakanlah bertahan hidup gitu. Nah, di saat yang sama pemerintah Kabupaten Tapsel memberikan award atau penghargaan bagi TPL yang di situasi masyarakat yang sedemikian. Jadi saya kira pemimpin seharusnya punya empati gitu ya, bahwa menjalankan yang benar saja di situasi momentum yang tidak pas itu bisa kemudian membuat masyarakat yang tersakiti semakin kemudian tersakiti lagi gitu. Nah, masalah sengketa lain itu terutama adalah menyangkut misalnya karena wilayah Tapsel ini banyak sekali wilayah hutan. Iya, tetapi kita tahu sebetulnya dari opung dan opungnya lagi mereka sudah tinggal di situ katakanlah. Nah, lalu tapi upaya untuk itu sesungguhnya ada jalan, dan itu yang juga membuat saya miris ya, bahwa di Tapsel itu nggak jalan. Ada namanya untuk membebaskan masyarakat kita yang sudah turun-temurun katakanlah, meskipun secara legalitas itu adalah menjadi bagian hutan, itu bisa kemudian mereka dilepaskan dari jadi zona hijau katakan begitu. Nah, manfaat yang mereka dapatkan setelah mereka lepas dari wilayah hutan dan zona hijau kan kepastian atas tanah mereka itu menjadi kemudian punya kepastian yang fix gitu ya. Nah, misalnya ada namanya program TORA ya, Tanah Objek Reforma Agraria. Nah, itu bisa kemudian diajukan ke pemerintah pusat, dan itu sudah berproses sebetulnya pernah di Tapsel. Cuman katanya bupati nggak mau bayar karena ada kewajiban di situ ke pemerintah pusat. Setorannya sebetulnya setoran resmi ke kas negara dalam bentuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Waktu itu yang saya terinformasi dari, kan saya banyak anggota juga di DPRD sini yang dari Gerindra. Mereka lapor ke saya bahwa mereka sudah mengajukan ada 7.000 hektar tanah yang status hutan mau dibebaskan melalui program TORA tadi. Tapi di sana ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyetorkan ke pemerintah pusat 2,7 miliar rupiah. Teman-teman sebetulnya sudah mengesahkan APBD, mengalokasikan anggaran di APBD untuk TORA itu sebesar 3 miliar. Tapi nggak tahu alasan apa Bupati nggak mau keluarkan uang 2,7 miliar. Padahal dengan mengeluarkan uang, bukan uang pribadi loh ini, betul. Nanda, ini uang pemerintah. Sebetulnya uang APBD itu juga ada hakikatnya uang rakyat gitu. Dan saya nggak bisa akal sehat menerima itu, karena apa susahnya, bukan uang kantong pribadi, mengeluarkan 2,7 miliar rupiah, lalu kemudian bisa membebaskan 7.000 hektar untuk dibagi ke masyarakat kita, gitu. Coba kan kalau itu bisa dijalankan begitu ya, kan berapa lagi potensi sebetulnya menggerakkan ekonomi di Tapsel. Misal nih di Angkola Barat tuh ada salaknya itu sebetulnya sudah produktif, tapi masih di wilayah hutan. Masukkan itu program TORA, mereka lepas jadi zona hijau, dia bisa urus sertifikat. Ingin mengembangkan usahanya, sertifikat itu bisa ambil KUR, misalnya kredit usaha rakyat di perbankan kita, di Bank Negara tuh, Bank Sumut misalnya. Ini kan bisa meningkatkan tadi di misi yang kedua itu, peningkatan pendapatan masyarakat tuh antara lain dengan cara-cara yang demikian gitu. Nah, karena itu saya kira memang banyak hal yang harus kita bagusi di Tapsel, dan soal lingkungan tentu juga bagian lain, karena saya di periode lalu itu di Ketua Komisi 7 ya, bermitra dengan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, saya paham betul sebetulnya untuk kegiatan di dalam menjaga lingkungan ini, bahkan APBN di pusat sana pun bisa untuk kita jolok untuk kemudian jatuh di Tapsel misalnya. Nah, tadi beberapa potensi-potensi peluang yang sudah saya sampaikan itu, dan sekarang memang kementerian ini dibagi dua, ya, kehutanan sendiri, lingkungan hidup sendiri. Nah, dengan begitu sebetulnya melihatnya adalah peluang dan potensi kita untuk
katakanlah membawa kue pembangunan terkait menjaga lingkungan, karena itu ada di dalam misi kami yang kelima itu tadi, prasarana sarana permukiman untuk kemudian yang berwawasan lingkungan begitu ya. Nah karena itu sesungguhnya banyak potensi yang kita dapatkan dari sana. Mudah-mudahan Ibu Umi menjadi bahagian, saya harap di barisan bagusi untuk ya berbagai persoalan tadi akan kita bagusi ke depan, termasuk tadi soal lingkungan yang kita harus betul-betul jaga. Semangatnya adalah bagaimana kita menjaga lingkungan, kita jangan berpikir hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita ke depan. Itu kewajiban kita hari ini sesungguhnya. Ya. Oke. Kali ini dari mahasiswa Pak, mahasiswa ya. Assalamualaikum Bapak Irawan ya, semoga sehat walafiat katanya ya. Amin. Saya Rahmat Pak dari Angkola Selatan. Ya, saya mau bertanya Pak tentang mahasiswa yang bertinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan, tetapi menempuh pendidikan di luar Kabupaten Tapanuli Selatan. Contohnya di Kota Padang Sinipur katanya Pak. Sejika memang mahasiswa itu memiliki prestasi atau mungkin pengetahuan yang lebih, apakah hal tersebut bisa mendorong Bapak memberikan biaya atau bantuan atau berupa beasiswa kepada mahasiswa ataupun siswa-siswa di Kabupaten Tapanuli Selatan ya, untuk menempuh jenjang pendidikan di luar Kabupaten Tapanuli Selatan Pak katanya? Ya tadi kan misi yang ketiga, penciptaan SDM unggul, sehat, cerdas itu ya. Nah itu kan sampai kita programkan untuk anak-anak berprestasi kita, tentu yang penduduk Tapsel, karena itu yang menjadi tanggung jawab Tapsel. Itu bahkan sampai S3 sekalipun kita kemudian bisa siapkan. Dan pastilah kemudian untuk itu kan tidak harus bersekolah atau berkuliah di Tapanuli Selatan, ya kan, bahkan tidak juga di Sedempuan. Mungkin kita senang kalau ada anak-anak kita yang berprestasi kuliahnya di UI misalnya, begitu ya kan. Jadi bukan soal di mana dia bersekolahnya, bukan, tetapi yang kita ingin pastikan bahwa dia adalah penduduk Tapanuli Selatan. Karena itu tentu berhak untuk mendapatkan beasiswa yang kita programkan nanti akan kita berlakukan di Tapanuli Selatan. Halo, dengan saya Lia. Oh ternyata Mbak Lia, oke. Mbak Lia dari mana Mbak nih? Saya dari Selandit. Oke, dari Selandit Mbak. Oke, kali ini kita ada talk show bersama Haji Bisarwan. Silakan Mbak, jika ada pertanyaan kepada Bapaknya silakan. Oke Bapak, Assalamualaikum buat Pak Gus Irawan. Waalaikumsalam. Calon Bupati Tapsel insyaallah ya. Amin. Saya Lia Pak. Tadi saya sangat mengikuti talk show Bapak. Menurut saya begitu luar biasa ya. Bapak sampai merelakan kursi DPR untuk menjadi bupati supaya lebih dekat fokus pada kemajuan masyarakat Tapanuli Selatan. Nah Pak, saya ingin bertanya terkait program utama Pak Presiden Prabowo seperti yang beliau sampaikan pada saat pidato pelantikan pada 20 Oktober lalu ya kalau tidak salah, terkait swasembada pangan. Seperti yang Bapak juga katakan tadi, program pemerintah daerah juga harus mendukung program pemerintah pusat. So Pak, for my question, jadi gimana nih cara Bapak untuk mendukung program Pak Presiden dalam meningkatkan swasembada pangan? Dalam hal ini tentunya Tapanuli Selatan, supaya kita tidak lagi menerima beras impor dari negara lain. Padahal hal ini sangat merugikan petani kita Pak. Terima kasih. Oke ya Mbak Lia, kalau itu mungkin akan dijawab bersama Bapak Haji Bisarwan ya. Terima kasih ya Mbak Lia ya. Iya betul. Saya nanti satu waktu pengen berkenalan sama Mbak Lia. Ya, pertanyaannya begitu cerdas. Beliau ikuti perkembangan. Persis tadi beliau tahu bahwa Pak Prabowo itu dilantik 20 Oktober. Dan pasti saya yakin beliau mengikuti pidato pertama Pak Prabowo pada sesaat setelah dilantik pada waktu tanggal 20 itu. Nah kalau saya, karena saya ketua Gerindra sudah lebih 11 tahun, pidato Pak Prabowo yang beliau sampaikan di saat pelantikan itu saya udah dengar puluhan kali. Jadi tidak hanya memahami saja, tapi tadi saya kan ketua HKTI, Pak Prabowo dulu mantan ketua umum HKTI di pusat, saya di Sumut. Saya ketua Gerindra di Sumut, Pak Prabowo itu ketua umum Gerindra di pusat gitu ya. Jadi paham betul gitu. Nah,
Maka saya ini juga bagian dari yang mendapat penugasan dari Pak Prabowo untuk ikut berkontestasi di Tapsel. Tadi rasa prihatin kondisi Tapsel hari ini, sekaligus sebetulnya saya diberi misi juga oleh Pak Prabowo untuk jadi Bupati Tapsel, adalah untuk memastikan dan mensukseskan program prioritas Pak Prabowo di Tapanuli Selatan. Persis tadi Mbak Lia mengatakan soal swasembada pangan. Nah, maka di dalam program sebetulnya saya tadi kan belum sangat detail dengan program ya. Untuk kemudian karena tadi kita ini lebih separuh penduduk Tapsel itu adalah menggantungkan hidup di sektor pertanian, maka yang menjadi prioritas dalam peningkatan pendapatan masyarakat, titik beratnya adalah sektor pertanian. Pasti kemudian karena saya tadi ditugaskan oleh partai saya, oleh Ketua Umum saya Pak Prabowo, memastikan semua program prioritas beliau berjalan kemudian dan sukses di Tapanuli Selatan. Terutama tadi untuk swasembada pangan. Nah, ini swasembada pangan itu dalam artian luas gitu ya. Nah, karena itulah maka saya programkan misalnya, itu tadi Mbak Lia mengatakan beras masih kemudian kita impor. Tapsel ini termasuk Mbak Lia ini Silandit, Sidempuan lah ya. Tapsel, Sidempuan, Tabaksel, bahkan sampai Labuan Batu saja. Untuk ikan saja, ikan mas misalnya, itu kita impor juga dari Panti Sumatera Barat. Nah, maka program prioritas saya sejalan dengan program prioritasnya Pak Prabowo, swasembada pangan. Termasuk loh itu, pangan itu tidak hanya beras, tapi semua hal yang kemudian kebutuhan kita di dalam konsumsi hari-hari gitu ya. Nah, saya nggak rela sebetulnya kemudian Tapsel pun harus mengimpor ikan. Nah, maka program prioritas kami nanti insya Allah mohon doanya kemudian diizinkan Allah memimpin Tapsel, buat 1000 kolam di Tapsel. Dan saya targetkan itu setahun sudah swasembada kita ikan. Bahkan saya ingin Tapsel itu memasok ke kota Sidempuan, nanti kepada Mbak Lia gitu ya, dan juga daerah tetangga kita yang lain. Dan tadi untuk pangan beras misalnya, saya ternyata jalan ke Pulau Godang misalnya di Batang Toru, ada dulu sawah seluas 500 hektar di sana. Hari ini tidak lagi ditanami padi karena masalah soal pengairan begitu. Nah, ini yang sesungguhnya kita harus mampu argumentasikan untuk itu sebagai prioritas program pusat agar kita mendapatkan kucuran dana dari pusat. Persoalannya kenapa orang nggak tanam padi lagi di sana? Karena Sungai Batang Toru terjadi sedimentasi pendangkalan, itu nggak ada lagi yang bisa mengairi ke sawah satu. Kalau datang hujan, itu banjir. Pasti kemudian membuat kalau ditanam padi rusak gitu ya. Itu di Batang Toru. Hal yang serupa juga saya ketemu di Angkola Sangkunur, di Rianiate. Itu juga terjadi di Danau Siais, juga terjadi di sana pendangkalan juga. Bahkan memang di sana itu tiap tahun itu ada banjir. Tapi belakangan ini frekuensi banjirnya sudah semakin sering. Sekarang katanya 3 kali dalam setahun. Kalau dulu sekali aja. Berarti ini kan semakin parah nih situasinya karena tidak mendapatkan penanganan sama sekali. Di sana juga sawah sudah nggak bisa lagi kemudian ditanami padi. Nah, ini tantangan-tantangan ke depan. Maka tadi saya ini meninggalkan kursi yang saya kira tadi lah ya, skopnya saya nasional internasional lalu harus turun ke Tapsel itu. Karena prihatin dengan situasi Tapsel hari ini yang kemudian tadi kurang penanganan. Lumbung padi misalnya di Tapsel itu adalah daerah misalnya Muara Batangtai, Muara Tais, Batang Angkola, Sayur Matinggi, Tantom. Tapi di sana ada irigasi. Memang itu betul, itu adalah kewenangannya pusat. Tapi kita sebagai pemerintah daerah, karena itu ada di daerah kita, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Lalu sehingga sekarang sawah di sana karena persoalan irigasi Payasordang itu nggak bisa maksimal lagi, banyak bocor di sana sini, debit air sehingga tidak cukup untuk mengairi sawah-sawah di 3 kecamatan itu, di 4 bahkan dengan tanah tembangan. Akhirnya produksi padi kita itu menurun gitu. Nah,
ini yang kemudian menjadi fokus, dan saya yakin kita bisa meyakinkan pemerintah pusat itu menjadi program prioritas untuk mendukung program prioritasnya Pak Prabowo. Saya kemudian itu yakinkan itu akan bisa dapatkan dana perbaikan, misalnya untuk irigasi yang tidak maksimal hari ini, dan juga tentu untuk normalisasi Sungai Batang Toru yang hari ini ratusan hektar tidak bisa menanami padi di sana. Saya kira Mbak Lia sangat cerdas menurut saya. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan itu, dan saya paham betul karena 12 tahun saya bersama Pak Prabowo, kami sama-sama di organisasi petani yang namanya HKTI begitu ya. Dan itu sebetulnya adalah juga program prioritas beliau yang selalu canangkan kami di Gerindra. Gitu. Oke, Mbak Lia, ya, untuk pertanyaannya tadi mengenai swasembada pangan ya, itu udah dijawab bersama Bapak Haji Gus Irawan. Kalau tentang berbicara bagaimana sejalan dengan Pak Prabowo, mungkin itu bukan suatu hal yang mungkin kita ragukan lagi ya kalau Bapak bersama Pak Haji Gus Irawan mengingat dari Partai Gerindra juga HKTI tadi, dan mungkin masih banyak di luarnya itu udah menjadi suatu deretan yang sama gitu dari pusat dan juga bahkan sampai skopnya dari Bapak Haji Gus Irawan ya. Untuk Mbak Lia, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak, ini ada juga masuk pertanyaan lagi, masih kita terima Pak ini? Ya. Ya. Assalamualaikum Pak, katanya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan bertanya ini ya. Saya Wapsi alias warga Tapsel asli katanya Pak. Wapsi ya. Iya, Wapsi ya. Tertarik soal potensi salak yang Bapak sampaikan tadi katanya ya. Apakah menurut Bapak ya, salak kita ya atau salak Sidimpuan katanya bisa bersaing di ranah yang lebih luas, dan jika bisa, apa saja langkah yang akan Bapak lakukan untuk mencapai hal tersebut? Dia pakai tagline Pak, bersama bagus satu, Tapsel terurus katanya Pak. Ya, Wapsi tadi. Saya kira kita sama-sama Wapsi lah, ya kan? Ya, untuk saya sudah petakan sebetulnya ya, Tapsel ini yang di oleh kecamatan, saya udah jalan semua. Angkola Barat memang potensi salaknya. Salak Tapsel itu unik, saya nggak ketemu dengan salak-salak lain di seluruh Indonesia. Saya nggak pernah ketemu. Ada salak Bali ya, salak Jogja ya, tapi salak Sidempuan, salak Tapsel lah ya. Ini salaknya di Tapsel yang dapat nama Sidempuan gitu kan. Itu sesungguhnya unik, dan sebetulnya enak gitu. Nah, karena itu saya punya obsesi untuk salak Tapsel itu bisa kita kembangkan lagi. Tentu dengan sentuhan katakanlah iptek gitu ya. Karena kita tahu gitu kan produktivitasnya salak kita ini saya kira stuck atau bahkan mungkin bisa menurun. Bagaimana untuk dengan sentuhan iptek untuk meningkatkan produktivitas dari salak kita misalnya, satu dari sisi itu ya, untuk meningkatkan produksi salak kita. Nah, yang keduanya adalah bagaimana kita bisa kemudian membuat produk turunan dari salak misalnya. Nah, dulu pernah saya ingat waktu saya masih dirut di Bank Sumut, ada sebetulnya upaya untuk ke sana. Dulu ada jus salak juga gitu ya, yang hari ini saya kira kayaknya kurang terurus sehingga nggak ada lagi ya setahu saya. Nah, dulu karena ada setiap ulang tahun Bank Sumut ada semacam bazar UMKM, itu selalu tampil tuh. Dan saya menyukai dari jus salak yang dari Tapsel itu, Salaka namanya kalau nggak salah yang memproduksi dulu. Dan bahkan dulu di masa Pak Ongko ada semacam buat semacam gedung penelitian di daerah Parsalakan itu yang saya kira hari ini sudah nggak lagi tersentuh gitu. Nah, saya menarik sebetulnya ingin itu tadi dari sisi produktivitasnya kita mau dengan sentuhan iptek ya kan, lalu juga kemudian berpikir untuk ke depan kita kembangkan produk-produk turunan dari salak yang sebetulnya dulu udah pernah digagas, hari ini mitok. Nah, ini yang harus kemudian kita bagusi lagi ke depan, dan saya yakin karena dengan keunikan dari salak Tapsel itu, saya kira itu menarik bagi siapapun lah. Ini kurang sentuhan di sisi pemasaran, saya kira yang kemudian kita harus tingkatkan ke depan. Dan itu tadi produktivitasnya harus kita dorong dengan iptek,
dan kita harus cari betul produk turunan dari salak yang sudah pernah digagas oleh pemerintah sebelumnya tapi mentok di saat sekarang. Itu harus kita kemudian kembangkan lagi ke depan. Assalamualaikum Bapak Haji Gusirawan ya katanya. Oke, nama saya Haris dari Tapanuli Selatan ya. Tapanuli Selatan dikenal memiliki kekayaan budaya alam yang luar biasa ya, termasuk keindahan alam seperti kawasan ekowisata Batang Toru yang menjadi habitat bagi spesies langka seperti orangutan Tapanuli. Bagaimana rencana Bapak ya dalam menjaga kekayaan alam ini sekaligus mengembangkannya menjadi destinasi wisata berkelanjutan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal tanpa merusak lingkungannya Pak katanya? Ini iya Batang Toru, tapi spesifiknya di kampung kami sana itu Marancar. Iya betul. Ya, Marancar. Nah sekarang di situ ada pembangunan PLTA. Kita ingin pastikan PLTA itu kemudian boleh hadir di situ, tetapi dia juga harus kemudian berkontribusi bagi melestarikan tadi orangutan Tapanuli yang ini sangat langka. Betul sekali. Dan ini dilindungi. Nah sesungguhnya langka ini begini, saya ini orang ekonomi. Kalau disebut langka, sebetulnya di situ ada nilai jual gitu. Iya betul sekali. Kalau sangat masif adanya gitu ya, mungkin ada nilai jual tapi murahan kan gitu. Betul sekali. Nah mestinya ini bisa kita kembangkan yang langka-langka ini menjadi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan juga tentu bagi pemerintah secara lebih luas gitu. Nah karena itu kita akan pastikan nanti PLTA yang sedang membangun di sana itu harus turut berkontribusi bagi melestarikan yang namanya orangutan Tapanuli tadi. Nah itu akan bisa menjadi nanti destinasi wisata karena orang akan tertarik karena kelangkaannya. Nah memang Tapanuli Selatan, saya udah bilang semua ya 15 kecamatan itu saya sebetulnya sudah jalanin. Nah potensi wisata di Tapsel di samping tadi binatang langka yang namanya orangutan Tapanuli itu di daerah Batang Toru, Marancar dan juga sebetulnya daerah Sipirok itu sangat potensial untuk destinasi wisata alam. Ya, betul. Itu kita saya rencanakan sebetulnya untuk destinasi wisata terintegrasi. Terintegrasi ini tidak sekedar tadi wisata alamnya saja sudah indah itu yang namanya Sipirok misalnya, Sipirok Narobi, tapi juga wisata satwa yang tadi orangutan Tapanuli. Apalagi kita tahu Sipirok itu punya kuliner yang cuma 2 rasa, enak dan enak sekali gitu ya. Yang itu juga bagi katakanlah kita orang Tapsel perantau itu merindukan loh yang namanya panggelong misalnya ya kan. Apalagi tuh misalnya 88 bahkan Sasagun begitu. Jadi makanya kita sebut destinasi wisata terintegrasi, wisata alam, wisata satwa, wisata kuliner. Sipirok punya masjid yang kita boleh bangga dengan Masjid Agung Sahrun Nur misalnya. Wisata rohani, masjid sedemikian bagus. Sayang kalau hanya diisi untuk sekedar ibadah saja. Tetapi saya kira harus ada kita kembangkan yang lain misalnya, ya kan? Dan juga Sipirok di situ saya tahu, saya ini juga mantan ketua umum KONI Sumatera Utara. Jadi saya itu pecinta dan penggiat olahraga. Sebetulnya di Sipirok ada satu lokasi yang bagus untuk para layang. Nah ini olahraga yang juga sebetulnya langka juga, nggak semua tempat bisa dilakukan itu. Maka di Sarogodung namanya itu akan kita kembangkan kemudian untuk tadi terintegrasi wisatanya dengan juga wisata olahraga. Sipirok itu daerah bersejarah juga, wisata sejarah ya. Dan juga tentu budaya. Nah ini saya kira dikemas sedemikian dan diintegrasikan Sipirok, Angkola Narobi ya, kemudian Angkola Timur dan juga Marancar. Ini akan menjadi satu destinasi wisata yang terintegrasi kewilayahannya, terintegrasi tadi jenis-jenis wisatanya gitu ya. Kita punya Exi Journey tentu itu bagian juga yang harus mendapat perhatian untuk kita kembangkan. Saya kira Exi Journey sudah bagus, cuman
Kita tahu masalah di sana banyak pengunjung di weekend itu nggak nyaman karena ya kan parkiran dan banyak sekali kutipan orang datang. Saya kira itu semua harus kita tertibkan. Tapi intinya sesungguhnya kita potensi namanya alam yang luar biasa oleh Allah kasih ke Tapsel yang kita bisa untuk tumbuh kembangkan gitu ya Anda ya. Ya pendengar FM dimanapun saja berada ya, terutama tentu Komsi Solkot yang ada di Tapanuli Selatan. Ini adalah momentum terbaik kita untuk Tapsel kembali bangkit. Ya saya mohon sekali lagi, saya disampaikan, saya pun mengikhlaskan diri, ikhlas tulus untuk meninggalkan kursi saya di DPR RI dengan seluruh jabatan saya di DPR RI, meninggalkan kemewahan dengan semua yang ada saya dapatkan sebagai anggota DPR RI di pusat di Jakarta sana pun saya tulus ikhlas turun gunung, turun ke kampung halaman Bonapasogit tempat saya lahir besarkan dengan niat tulus adalah untuk membangun Tapanuli Selatan. Tadi saya yakin bahwa pengalaman, wawasan dan berkebetulan kemudian hari ini presidennya adalah Pak Prabowo, ketua umum saya. Lalu 10 tahun saya di DPR RI, 48 menterinya Pak Prabowo itu saya udah hitung 22 orang diantaranya adalah teman saya. Belum lagi wamennya gitu ya, wamennya udah lebih banyak lagi. Lalu DPR RI yang dilantik dan saya tidak ikut dilantik karena ikut berkontestasi di Tapsel, 580 orang itu lebih separuhnya adalah juga saya kenal. Banyak teman-teman dekat saya juga di sana. Itu menjadi satu potensi yang bisa kita kemudian manfaatkan guna membawa kue-kue pembangunan ke Tapanuli Selatan. Karena itu saya ingin mengajak Komsi Solkot di Tapanuli Selatan, ayo bersama Barisan Bagusi untuk tadi memanfaatkan semua jejaring yang saya miliki guna membagusi Tapsel kembali bangkit. Nah, saya kok yakin, hakul yakin bahkan kalau kita semua mayoritas masyarakat Tapsel bersama Barisan Bagusi, kita akan bisa bagusi Tapsel akan bahkan lebih baik dari periode-periode Tapsel sebelumnya. Karena tadi saya kira bukan karena hebatnya Gus Irawan, tetapi berkebetulan saya punya jaringan yang sangat luas di pengambil kebijakan di pusat sana. Karena itu sekali lagi saya mengajak Dumaradu Komsi Solkot yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, kiranya kita bersama di Barisan Bagusi pasang niat tulus adalah untuk memang berkontribusi membagusi Tapsel. Insya Allah kemudian kalau itu kita lakukan secara tulus ikhlas, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi kita di dalam berkontribusi bagi membangun Tapsel yang lebih baik lagi ke depan. Demikian Nanda, terima kasih.